Itu nemulah orang luar yang mau belajar bahasa Indonesia, nemulah pokoknya ada yang punya pacar Indo, ada yang gini, ada yang gini, kayak gimana. Bukannya kita mengajari kayak menggurui, karena kan klien kita kadang kan orang udah tua juga ya. Tapi kita lebih menjadi teman untuk mereka. Halo sobat KM semuanya, kembali lagi di podcast Kata Mahasiswa. Dan kali ini kita ada di segmen sisi lain mahasiswa, yang mana secara isi kita akan sharing-sharing dengan mahasiswa, yang mana secara jalannya atau kehidupan mahasiswa di kampus itu nggak hanya full berkuliah saja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain, yang mana itu bisa saja seperti contoh berbisnis ataupun sebagainya. Dan di segmen kali ini, di kesempatan kali ini, sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu. Aku Zaki Muhammad, dan di sini ada Kak siapa? Tania. Kak Tania. Krisantania. Oke. Sebagai apa nih Kak? Sebagai mahasiswa dong. Oh iya, sebagai mahasiswa. bener. Kan diundang sama Kata Mahasiswa nih. Oh iya. Gitu. Sesuai ya. Nah, di episode kali ini kebetulan nih Kak Tania itu sebagai CEO. Oh iya, CEO. Sebagai CEO dari Speak Bahasa. Iya, alhamdulillah. Jadi selain berkuliah juga apa ya? Nyambi bahasanya. Iya. Apa bahasa Indonesia nyambi? Sampingannya. Sampingannya. Aku juga nggak terlalu ini ya. Sampingannya selain menjadi mahasiswa juga Kak Tania juga berbisnis. Iya, gitu. alhamdulillah. Oke. Nah, sesuai dengan yang sudah di-riset sama timnya Kata Mahasiswa nih. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Speak Bahasa ini sebuah lembaga jasa yang menawarkan pengajaran bahasa Indonesia kepada orang luar negeri. Iya, betul. Oke. Nah, itu mungkin bisa sedikit dijelaskan kira-kira. Oke, jadi Speak Bahasa itu ada saya, teman saya, Putri dan Dava yang membuat Speak Bahasa ini sendiri. Jadi emang benar Speak Bahasa itu salah satu tempat untuk para warga negara asing atau foreigners untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi kita memberikan kelas bahasa Indonesia gitu. Cuman bedanya dari lembaga-lembaga yang lain gitu ya, kita itu mengajarkan menggunakan bahasa asing yang berasal dari mereka berasal. Kayak ada bahasa Inggris, nanti mungkin ada bahasa Spanyol, Jerman, India, atau bahasa-bahasa lain yang mungkin jarang gitu digunakan, kayak Polish, kayak gitu-gitu. Berarti emang secara cakupan di bisnisnya itu dari bahasa asing ke bahasa Indonesia itu tadi. Iya, ya? betul. Oke, cukup menarik. Iya. Nah, mungkin karena secara cakupan pun, secara output yang dihasilkan dari bisnisnya itu tadi kan bisa dibilang lebih ke bahasa Indonesianya kan. Kalau semisal kursus-kursus bahasa di luar sana kan kebanyakan dari bahasa Indonesianya ke bahasa asing. Iya. Tapi ini kan bisa dibilang kebalikannya gitu. Nah, kira-kira apa yang mendasari dari Kak Tania ini sampai akhirnya muncul ide bahwasanya dari bahasa asing atau secara target itu dari orang luar negeri untuk diajarkan bahasa Indonesia gitu. Oke, jadi awalnya itu memang saya tuh dari kecil suka banget untuk ngobrol sama orang asing. Ya kayak dari SD tuh udah main Facebook, terus cari teman-teman, dapat orang India gitu-gitu ya. Tapi saya tuh punya impian gitu, pengen punya temen dari Eropa gitu, paling enggak UK lah, kalau enggak teman dari Amerika lah, kayak gitulah. Nah, terus saya tuh enggak ahli bahasa Inggris sebenarnya, tapi alhamdulillah dari keluarga sendiri tuh dukung ya untuk saya dileskan ke Pare kayak gitu setiap libur sekolah, tapi ya enggak setiap tahun juga. Saya tuh ke Pare 2 kali lah, 2015 ke 16 sama 2019. Nah, dari situ kan bahasa Inggris udah lumayan nih bekalnya, terus masuk kuliah. Nah, dari kuliah ini lebih semangat lagi nih buat ngobrol sama teman-teman asing. Nah, awalnya itu saya punya teman dari Turki, kan sebenarnya kan saya juga ngajar bahasa Turki.
sekarang, tapi dulu belajar bahasa Turki. Terus ketemu orang-orang Turki nih. Nah, udah semi-semi Eropa kan, udah merepet-merepet nih. Ya itu karena belajar bahasa Turki. Terus habis itu dari situ punya teman Turki. Nah, teman Turki ini tidak bisa pakai bahasa Inggris. Nah, lebih bisa saya gitulah intinya. Nah, saya coba ajarin ya, agak susah ya sebenarnya karena bahasa Turkinya belum kokoh, Inggrisnya juga masih proses belajar. Tapi ya hal itu nggak aku tolak gitu. Ya udah kita belajar aja, nanti kamu ajarin aku Turki, kamu tak ajari bahasa Inggris kayak gitulah. Nah, dari situlah temen kan tahu. Nah, ini orang asal mana? Aku ini maksudnya. Aku ini orang mana? Orang Indonesia. Nah, itu kan kadang tuh di obrolan kita tuh sering diselipin apa sih budaya kayak culture exchange gitu. Nah, dari situ terus aku nggak mau sendirian. Aku ajak teman-temanku. Nah, kayak Dava ini temanku dari kelas internasional waktu semester 3. Nah, Putri ini teman aku waktu kita nge-host di acaranya lab, cuman kita tuh suka ngobrol bahasa Inggris dan dia juga belajar bahasa asing. Jadi kayak wah udah deh, ayo ikut aku nih, ikut nge-zoom ya. Temenku Turki ajarin bahasa Inggris, nah nanti aku yang translate kayak gitulah. Dari situ terus ada kompetisi bisnis itu kan tadi. Nah, kompetisi bisnis itu tadi kita lagi deket-deketnya nih. Gimana ya kita mau bikin apa nih gitu. Ikut gak sih? Ikut lah. Tapi jual apa ya? Masa jual makanan kayak udah banyak banget kayak gitu kan. Akhirnya kita mau ngajarin kursus bahasa Inggris buat orang Indo. Tapi banyak gitu. Tapi banyak kalau gini, udah banyak kayak gitu kan. Udah gini terus ribet kan nanti nyusunnya apa yang unik kan. Aduh, cari-cari itu lama. Nah, udah kita balik aja deh. Kita switch aja. Kita ngajar bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke orang Inggris. Kita ngajar bahasa Indonesia ke orang Turki. Makanya target kita baru 2 doang waktu itu. Inggris sama Turki. Nah, terus habis itu dari situ merembet ke riset-riset nih kayak harus bisa nih, kenapa bisnis kita itu unik gitu loh. Cari-cari ternyata emang banyak nih orang Turki yang belajar bahasa Indonesia untuk jadi tour guide di sana karena banyak orang Indonesia yang liburan ke sana. Betul, apalagi zaman-zaman Kapadokia. Nah, itu kayak gitu-gitulah. Terus ada juga hubungan kayak banyak orang luar negeri nikah sama orang Indo. Nah, itu tuh kayak wah peluang banget. Meskipun masih kita tuh lihatnya masih sempit gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, itu struggle kayak gitu. Gitu sih awalnya. Mau ngenalin abis itu baru ke wah sekalian kita ngenalin budaya, ngenalin gini gitu. Berarti emang dari kesehariannya juga yang ngobrol sama teman-teman dari luar Turki. Terus ketemu juga teman-teman kayak Kak Dava sama Kak Putri. Akhirnya diobrolin ternyata bisa memunculkan sebuah bisnis baru gitu. Wah, cukup menarik karena secara jasa yang ditawarkan juga mungkin orang kan taunya dari Indo ke bahasa asing kan. Terus ketika muncul ada asing ke Indo. Ya asing ke Indo kayak ngapain gitu. Pasti secara orang kan mungkin dari cara kita nyari konsumen atau gimana kan kayak pasti sulit dan sebagainya. Tapi itu nggak menjadi hambatan mungkin ya. Insya Jadi Allah, ya. Dari Kak Tania ini tadi. Nah, mungkin tadi kan sempat menyinggung di dalam jasa ini tadi kan juga memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Nah, kira-kira sedalam apa gitu pengetahuan atau pengalaman dari Kak Tania dan tim untuk akhirnya mungkin ini juga menjadi landasan dari bikinnya Speak Bahasa ini tadi. Jadi kan kebetulan ya uniknya tuh kita itu berasal dari 3 suku yang berbeda. Saya Jawa, Dava Sunda, si Putri ini Sumatera, si Bolga. Nah, dari situ kayak unik lagi nih. Tapi kalau dari pengalaman masing-masing, dari Dava itu mungkin bisa bahasa Sunda banget ya. Kalau Putri ini si Bolga banget dan lebih juga bisa wisata-wisata gitu. Nah, kalau dari akunya sendiri juga aku emang tertarik sama dunia tari. Aku juga dari kecil nari gitu kan. Nari Jawa masih anak, saat ini aku switch, aku pengen belajar tari Bali gitu. Jadi aku sekarang belajar tari Bali. Nah, untuk pemahaman budaya sih masih kayak ya udah standar-standar orang Indo lah ya, yang apa yang kita bisa. Dan kebetulan juga
aku kan tinggal di wilayah yang lumayan konservatif gitu ya, masih kayak menjunjung nilai budaya banget, kayak hal-hal masih ibaratnya mistis-mistis gitu juga masih ada. Jadi kayak ya dari keseharian aja lah gitu ya, nggak usah muluk-muluk. Tapi kita sambil sekarang tuh lebih belajar ekstra gitu. Budaya Indonesia tuh apa aja, apalagi sejarah kayak gitu. Kita menjawab ketertarikan warga-warga luar aja kayak gitu. Oke. Tapi sejauh jalannya nih mungkin sebelum ke situ kira-kira dari Speak Bahasa ini udah jalan berapa lama? Dari Februari 2023 tanggal 13 Februari. Berapa bulan ya? Februari, Maret, April, Mei, Juni. 9 mungkin ya, 9 10. Ya 10 ya, 10 bulan ya, hampir 10 bulan lah ya. Nah kira-kira dari 10 bulan berjalannya Speak Bahasa ini kira-kira ada progres apa yang didapatkan? Mungkin dari perancangan awal itu kayak gini ternyata setelah berjalannya 10 bulan ini ternyata ada perubahan atau bagaimana? Itu kira-kira mungkin bisa dijelaskan gitu. Ya emang kita tuh kan newbie semua ya kebetulan tuh kayak aduh bingung gitu ya. Cuman kita ambil aja lah prosesnya. Nah kalau dari awal tuh kita kayak itu tadi Turki Inggris dulu lah orangnya gitu. Terus kita susun materi, kita juga sempat susun materi, tapi sayangnya kita tuh dapet kayak channel gitu loh, kayak channel untuk belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, BIPA. Belum. Jadi kita belum dapat insight yang lebih tuh. Jadi aduh kayak susah banget gitu. Terus tapi kita tetap jalan gitu sambil bikin konten-konten. Jadi kalau bisa lihat track record konten kita dari awal tuh kayak yang masih kayak benar-benar kaku lah sudut pandangnya gitu ya. Terus fontnya juga masih belajar gitu. Itu sih, terus bikin konten, ide konten. Terus ini kok konten kita kok nggak nyampe ke orang luar Samsek ya? Kok orang Indo gitu? Kok orang Indo terusnya itu PR-nya waktu awal. Nah, gimana caranya konten kita tuh masuk ke sasaran kita atau masuk ke kandang yang lebih luas lagi gitu ya ibaratnya, ke luar negeri gitu. Bingung tuh kita, aduh ini pakai cara apa ya gitu, VPN enggak deh kayaknya. Terus ya udah kita tetap aja bikin konten-konten karena belum tahu caranya ya. Terus kok waktu kita lagi proses ini kita dapat DM dari klien, kita belum siap sama sekali ini materinya ibaratnya ya. Dapat klien 2 mau kursus, tapi kita kayak masih nggak pede. Wah kita adain trial class dulu aja gitu. Jadi materi yang kita udah bikin itu kita simpelin lagi jadi trial class kayak gitu untuk 4 hari waktu itu. Udah ternyata deal tuh, dia mau bayar dengan harga itu. Jadi kita juga menentukan harga tuh juga bingung. Kayak kemahalan gak ya? Tapi kan jadi timku ini kayak kemahalan. Tapi kadang ada dari kita tuh kayak bilang enggak ini udah pas, kayak orang luar negeri tuh ya segini memang pendapatannya juga lebih besar dolar sana kan. Nah dari situlah kayak itu tuh kadang tuh cekcoknya ada di situ. Terus habis itu udah kan kita ternyata ACC kita bikin kelas. Nah dari itu bikin kelas tereksekusi. Terus kita juga dapat channel untuk BIPA dari kampus, dari pusat bahasa. Jadi kita dapat insight baru kayak harusnya mengajar bahasa Indonesia tuh ke orang asing tuh harus seperti apa. Ternyata kita tuh masih terlalu material banget gitu loh, terlalu materi banget. Jadi tidak fungsi gitu. Kita ajarin tuh kayak formal, kayak dari abjad, kayak anak kecil gitu loh, bener-bener. Sampai kita diprotes sama klien kita, kok kayak anak kecil sih ngajarnya kayak gitu lah. Tapi ya nggak apa-apa, itu juga bagian dari belajar. Dari situ akhirnya sekarang adalah dapat dimana caranya kita dapat klien. Kan nggak mungkin cuman promosi sosial media. Apalagi orang luar itu jarang banget ngabisin waktu kayak kita, jarang banget. Ya paling berapa jam per hari aja gitu, nggak kayak kita gitu. Bahkan mereka juga nggak serajin kita bikin konten. Kalau bikin bisnis kan paling ke website dan sebagainya. Nah itulah PR-nya. Terus karena aku juga suka jalan-jalan, ya udah aku aja jalan-jalan gitu. Nah jalan-jalannya ini aku sama bule-bule gitu. Ya udah dapet ke channel di sana. Terus aku coba bongkar lagi aplikasi belajar bahasa Inggris di HP gitu. Kan ada orang luar yang mau belajar kan. Nah itu nemulah orang luar yang mau belajar bahasa Indonesia. Nemulah pokoknya ada yang punya pacar Indo, ada yang gini, ada yang gini. Jadi di situ aku mulai ngenalin lah bisnis ini, meskipun
agak kesannya apa ya, kok baru kenal bisnis, tapi mereka nggak kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa kan punya bisnis keren kayak gitu lah. Dah aku buatin kelas-kelas, terus aku juga promosi nih di grup traveling nih. Ayo siapa yang mau belajar bahasa Indonesia, PC aku ya kayak gitu. Ternyata ada yang PC tuh, jadi kita masih belajar, aku kasih kelas gratis. Oke. Gitu. Secara main marketingnya mungkin kurang lebih sama kayak yang ada di Indonesia lah ya. Kita kalau mungkin yang tak tahu, semisal ada kelas-kelas itu pun di awal mereka emang ngasih kelas-kelas gratis dan sebagainya untuk mungkin ngambil trust dulu ke konsumen dan sebagainya. Apalagi ini kan mungkin sedikit kalau dari aku pribadi mungkin cukup sulit gitu karena kan sasarannya itu dari luar. Mungkin secara cari yaitu tadi mungkin dari channelnya kayak nyarinya itu gimana ya gitu. Tapi mungkin hal itu juga akhirnya dengan berjalannya waktu dari Kak Tania pun akhirnya tahu lah gimana untuk celah nyari konsumen dan lain sebagainya. Jadi selama 10 bulan ini udah dapat berapa klien ini? Kalau klien yang bayar tuh masih 2. Belum selesai juga kelasnya gitu ya. Wow. Tapi dari berjalannya waktu itu emang apa ya? Secara riset dan lain sebagainya itu emang dari Kak Tanianya sendiri. Kayak tadi kan yang sempat dijelaskan kayak nyari kliennya dari channel orang-orang asing kan dari sisi Kak Tanianya. Nah itu mungkin apa dari teman-teman Kak Tania juga ada ikut turut serta ikut nyari juga, itu gimana? Oke. Kalau dari aku dan tim itu kan kita dibagi tugasnya ya. Saya kan CEO, Executive Officer. Nah teman-teman itu ada marketing sama finance. Jadi teman-teman juga sambil ngajar tuh yang Dava sama Putri. Kalau aku kemarin sempat beberapa kali buat materi kayak gitu. Karena mereka juga masih baru belajar. Jadi tutor kayak belum punya pengalaman. Jadi aku kasih mereka waktu untuk kasih pengalaman. Nah sedangkan aku yang mencari klien. Karena aku juga di sini berperan eksekutif dan itu masih sejalan dengan hobi aku. Suka jalan-jalan, suka ngobrol, suka ketemu orang baru, suka ketemu orang luar. Jadi kayak ya udah gitu loh. Jadi kita jalanin ke bagian kita masing-masing. Tapi kalau untuk riset kita selalu kayak solve bareng-bareng. Kan setiap kita tuh bikin kayak weekly meeting gitu lah. Kayak gitu. Jadi kayak di solve ini kurang apa kayak gitu. Tapi secara jalannya bisnisnya ini tadi kebanyakan online atau sempat juga offline gitu? Online kalau bisnisnya ya. Kelasnya online, tapi kalau offline ini kayak nyari klien, terus kayak kita juga sediain kelas offline. Tapi untuk saat ini ada atau? Belum ada yang daftar, tapi kalau ada kita adain kayak gitu. Nah kalau kan sempat beberapa hari yang lalu kayak entah udah lama po masih baru-baru ini ya kan aku sempat ngelihat di storynya Speak Bahasa itu ada jalan-jalan sambil jalan-jalan sama bule. Iya. Nah itu juga termasuk salah satu programnya di Speak Bahasa atau emang itu salah satu cara untuk mencari kliennya itu tadi? Oke, kita juga ada kelasnya juga. Nah waktu itu saya emang lagi jalan-jalan sama teman saya bule gitu, dan saya juga mempraktekkan kayak gimana cara sistem ajar kita di Speak Bahasa, ngajarin mereka bahasa Indonesia dengan trip langsung. Kayak misalnya kita kalau mau beli gitu harus bilang apa, kita di Indomaret itu harus gimana, kita masuk ke tempat wisata tuh harus gimana, terus ngenalin sejarahnya, kayak gitu-gitulah. Gitu. Nah kira-kira dari peran Speak Bahasa ini ke kliennya, kira-kira ada itu nggak secara timbal balik atau respon dari kliennya kan tadi feedback feedbacknya itu gimana setelah mengikuti kelasnya yang ada di Speak Bahasa? Jadi saya tuh sukanya sama mereka tuh memang memberikan feedback yang benar-benar bukan cuman yang baik aja, tapi mereka juga ngasih feedback buruknya kita tuh apa. Kayak nggak sungkan gitu loh, kayak kamu kok nggak disiplin waktunya kayak gini-gini. Kadang kan kita juga
kuliah kayak Ya, gitu kan sambil kita lupa kuliah. bilang konfirmasi dan sebagainya. Tapi dari situ tuh kita tuh suka gitu loh digitukan. Jadi kita tuh nggak yang high terus gitu. Iya. Kita bisa sambil oh ya aku salah kayak gini. Tapi sukanya itu tarternya itu. Dan kalau feedbacknya itu mereka tuh suka karena kalau ini traveling ya bahas masalah traveling. Kalau buat saya sendiri yang masih belajar juga nge-guide gitu, mereka itu suka karena pembawaan yang cheerful, Iya. ceria, dan mereka tuh lebih ke experience sama orangnya, personality-nya dapet kayak gitu. Jadi ngobrol tuh nggak cuman jelasin sejarah aja bosen gitu ngantuk gitu, tapi kita juga sambil tukar-tukar apalah interaktif kayak, gitu ya iya, antara tukar pengalaman. pemateri dan pesertanya. Sama juga kayak di online kelas juga kayak gitu. Kita nggak pernah langsung ke materi. Oke, hari ini kita kelas ya enggak, tapi tanya dulu kabarnya gimana, terus review materinya sambil secara fungsinya gitu loh, kayak kamu lagi apa ini? Jadi kita tanya pakai bahasa Indonesia. Gitu. Pakai baru. Tapi secara sejauh ini, oh ya dari 2 klien itu masih ada di kelas atau udah selesai kelasnya? Belum masih selesai. ada. Nah, tapi dari kelas yang mereka jalani saat ini, itu apa ada perkembangan? Mungkin yang sebelumnya masih belum bisa sama sekali bahasa Indonesia, mungkin sekarang udah ya cukup ngerti ya gitu. Iya. Alhamdulillah sampai dia tuh mempraktekkan manggil orang tuanya tuh nggak daddy, nggak papa, ayah. Mungkin ibunya juga dipanggil ibu kali ya. Iya. Nah kayak gitu. Terus ada lagi dia udah bisa nyambung diajak ngomong meskipun masih pakai bahasa Inggris. Kadang kan lupa vocabulary-nya. Tapi dia tahu tuh ditanyain kamu lagi apa itu artinya apa. Kamu suka nggak? Terus dia juga sharing tuh dia suka gacoan kayak gitu-gitu lah. Pokoknya apa namanya cerita aja gitu ngalir. Terus dia juga bisa tuh kayak ngomong-ngomong nyeritain keluarganya, saya anak terakhir gitu kayak gitu-gitulah. Udah bisa mulai dia R-nya juga mulai terbaiki gitu kayak kan orang British nih ngomong R agak susah. Nah ini udah mulai ada bisa, ya ada perkembangan di R-nya. Tapi tuh apa dari kliennya itu menetapnya di Indo atau? Ya, menetap di Indo. Untuk saat ini berarti menetap di Indo ya, dia. Karena ada kepentingan bisnis gitu keluarganya. Oke. Oke. Mungkin dari lingkup tantangannya yang dijalani oleh Speak Bahasa ini mungkin bisa sedikit di-spill gitu. Oke, tantangannya ya. Tantangannya tuh pasti ada, apalagi masalah teamwork. Kalau teamwork kita itu nggak bagus ya hasil outputnya juga nggak akan bagus kayak gitu sih kalau dari si tim ya. Terus aja dikomunikasikan. Kita aja ke klien sering miskom. Apalagi ke tim. Justru itu makin sering miskomnya. Jadi kita coba menyamakan satu persepsi itu yang susah. Jadi kayak perlu waktu dan semua itu tentang waktu lagi-lagi. Terus kemudian tantangannya lagi adalah kita harus belajar juga culture, belajar juga apa yang mereka inginkan. Kita tuh lebih kayak udahlah waktu aku, tenaga aku, pikiran aku semua untukmu kayak gitulah ibaratnya. Jadi mereka kadang tanya di luar konteks, kayak misalnya gimana sih orang Indonesia kalau pacaran, gimana sih wanita Indonesia itu, sampai tanya personal kayak gitu. Tapi ya kita jawab aja setahu kita dan sebisa kita kayak gitu. Jadi keingintahuan mereka tuh besar gitu loh. Jadi tentang materinya kayak bahasa Indonesia sendiri itu nggak terlalu, tapi untuk culture, habit, kemudian bahkan sampai tanya strategi apa orang Indonesia itu sukanya marketing di mana, kita juga kasih saran ke mereka. Jadi kalau mereka punya bisnis ya lebih baik emang promosinya di sosmed kayak aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan orang Indonesia kayak gitu. Berarti secara mereka belajar di bahasa Indonesia ini nggak hanya untuk yang pengen berlibur di Indonesia atau main-main gitu ya. Tapi emang ada juga beberapa itu yang untuk ranahnya itu ke bisnis. Bisnis, kayak gitu-gitu. Oke. Tapi secara teamwork itu tadi kan sempat ada lah ya tantangannya di dalamnya. Itu kira-kira dari Kak Tania untuk menyikapinya gimana? Ya sering aku arahkan untuk terus dikomunikasikan aja. Itu meskipun hal kecil. Kayak misalnya tidak kita lalai gitu ya dalam suatu tugas kayak apa gitu. Nah kita minta tuh bilang aja
kalau lagi apa kita pasti coba mengerti. Jadi kita lebih kayak menumbuhkan respect gitu loh, satu sama lain anggota kayak gitu. Ini aja aku cuman bertiga aja kita tuh masih menyatukannya itu masih agak susah karena kan dari background yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda. Jadi itu PR lagi, tapi kita coba di sini tuh berusaha gitu. Berusaha dulu aja deh kita gimana gitu supaya kita tuh bisa cocok kayak gitu. Oke. Nah, ini kan mungkin menyinggung dari kita kan juga sebagai mahasiswa. Nah, itu kan tadi juga sempat disinggung juga mengenai ngatur waktunya dan sebagainya. Nah, itu dari Kak Tania sendiri cara mengelola waktunya gimana? Kan juga sempat tadi ada yang kursus tapi ada yang molor dan sebagainya. Nah, itu cara pengelolaan waktunya gimana dari sisi Kak Tania? Ya oke. Jadi kalau aku tanya pengelolaan waktu, aku jujur juga nggak bisa banget ya. Sebenarnya masih suka ngaret gitu masih. Cuman ini lagi diperbaikin aja. Dan aku nggak bisa kayak apa ya, bohong gitu ya kalau misalnya kayak gini tuh nggak bikin pusing. Bikin pusing iya gitu kan. Tapi sambil habis jatuh kita bangkit lagi kayak gitu. Kadang caranya, tantangannya sendiri kalau misalnya kita ada sekolah, kampus, terus nugas, terus sambil ngurusin bisnis, ya itu pasti ada. Tinggal kita di hari itu atau di waktu itu bikin apa yang harus dikerjain dulu. Dan aku tuh kayak kadang tuh tugas yang kiranya penting banget, kayak ganggu pikiran aku banget, aku kerjain meskipun datanya masih jauh. Daripada datanya yang cepat. Deket-deket gitu ya. Soalnya aku deadline cepet tuh nggak bisa ya, karena itu harus maksimal. Tapi dilihat lagi tugasnya, apakah ini bisa dikerjain cepet gitu. Terus kayak upload konten itu ya, itu aku harus selesai bener, ngeditnya harus selesai. Upload semua sosmed, udah habis itu aku nggak mikir lagi, kayak gitu. Jadi nggak bisa setengah-setengah nih, nggak bisa kayak ini tag dibiarin berapa hari, nggak bisa. Baru diedit gitu. Lupa kadang, lupa isinya mau nyampein apa gitu kan. Nah itu salahnya. Jadi kayak langsung aja dikerjain kayak gitu. Pengennya gitu. Tapi kadang kan ada aja trouble-nya. Tapi kalau ada aja trouble-nya, mending dicatat, di alarm kayak gitu. Dan apa ya, jangan sampai kita tuh ngerasa apa ya, tertekan gitu loh. Nah, tertekan tuh hadir ketika kita tuh banyak menunda-nunda. Ternyata tuh waktu aku ngalamin ya, banyak menunda-nunda, tertekan pas di akhir. Aduh kok banyak banget ya, kemarin kenapa nggak dikerjain kayak gitu. Tapi harus dikerjain. Nah dari situ aku numbuhkan rasa paham konsekuensi. Jadi setelah aku kayak sering nunda-nunda, aku nggak peka-peka nih. Kayak stres ada stres, tapi aku kayak nggak berubah-berubah. Sampai akhirnya di titik dimana wah, aku harus nerima nih konsekuensi kalau misalnya aku nunda-nunda itu bikin aku stres. Stresnya sampai bikin uang habis. Nah, uang habis tambah stres. Paham kan? Jadi kayak wah, tambah stresnya tuh berlapis-lapis. Aku sampai kayak aduh. Jadi beneran balik ke akar yang utama. Jadi jangan nunda-nunda. Kerja dapat kerjaan tuntas. Jadi nggak bakalan nyakitin kita di masa depan. Tapi itu aku masih belajar, nggak yang kayak udah berhasil gitu, enggak. Wow, itu juga sangat relate dengan aku guys. Oh ya, dari tim tadi kan ada 2 lagi ya, Kak Dava sama Kak Putri. Nah itu secara job desk mereka di Speak Bahasa ini apa? Oke, mereka tuh yang Putri itu finance, yang Dava itu marketing, terus sama sekalian tutor untuk saat ini, tutor Indonesia Inggris. Karena mereka lebih bisa bahasa Inggris daripada saya. Sebenarnya kalau sayanya Turki itu tadi ya. Turki, tapi ya masih belajar lagi dari awal. Terus sama ke kelas travelingnya, karena saya juga secara pribadi. Maksudnya buka job, saya buka kerja, maksudnya kerja untuk diri saya sendiri. Jadi tour guide, kadang travel konsultan kayak gitulah. Coba nulis bikin portonya dari konten, bikin portonya di LinkedIn, bikin portonya di kayak saya biasanya nulis kayak budgeting dan nulis destinasi kayak review-reviewnya gitu.
Oke. Tapi masih proses, belum yang langsung dapat klien ya. Kita kan ngumpulin porto dulu kayak gitu. Iya. Tapi dari tim itu itu enggak kayak sempet crash gitu. Sempat pasti, nggak bohong. Oke. Sempat crash, tapi alhamdulillah maksudnya kita tuh memberanikan diri. Ya udahlah kita ngomong aja. Kita ketemu, kita ngomong, ya nangis kayak gitu. Tapi ya jelek ya, maksudnya kita ngomongin jelek ya jelek kayak gitu. Dan ini kan jurusannya sama ya? Sama semua. 3 itu tadi. Kan mungkin secara background nggak ada bau-bau bisnisnya lah ya. Kan jadi Kak Tania ini dari jurusan ilmu komunikasi. Dan tim-timnya juga dari ilmu komunikasi juga. Nah itu untuk melengkapi pembentukan dari bisnis tadi itu seperti apa, dengan cara apa? Kan dari Kak Tania dari ilmu komunikasi yang mana itu mungkin secara materi atau perkuliahannya kan nggak ada yang mungkin menyangkut masalah bisnis. Iya, secara untuk pembangunan di Speak Bahasanya ini untuk sisi bisnisnya itu seperti apa? Iya, karena mungkin background bisnis mungkin ya kita ada tiga-tiganya ini, cuman di bidang yang masing-masing. Mungkin saya kan emang dari dulu juga suka bisnis. Kayak udah dari kecil jualan apa, jual pulsa, jual gapit, jual apa. Jadi lambat laun meningkat gitu kan, jual apa. Nah sekarang nih jual jasa, struggle. Nah kalau si Putri emang juga ada jiwa wirausahanya. Dava juga, apalagi dia juga suka marketing gitu. Makanya kita tempatkan dia di marketing. Dia pinter tuh untuk ngatur gimana caranya nge-build Instagram dari segini kayak gitu. Nah kalau dari kita sih justru yang malah kesulitan tuh adalah pengembangan website ya jujur. Karena kita nggak ada background IT sama sekali. Nah itu, tapi kita kayak nggak putus asa. Di situ yang bisa kita kerjain dulu apa gitu. Kan sekarang kita bisanya adalah belajar budaya dan bahasa Indonesia lebih dalam lagi, mengajarkannya, membuat kontennya supaya bisa orang ini tertarik, bisa orang ini tahu, branding gitu. Nah itu aja kita lakuin sejauh ini. Atau masih baru juga. Oke. Tapi secara harapan mungkin untuk menyatukannya itu gimana dari masing-masing tim? Kan pasti dari mereka punya harapannya. Dari Kak Tania ada harapan untuk Speak Bahasa kedepannya itu seperti ini. Dari Kak Dava mungkin ada. Dari Kak Putri mungkin ada juga. Nah itu kira-kira untuk menyatukannya itu seperti apa? Jujur kita masih kayak dari tujuan masing-masing ya. Untuk Speak Bahasa ini ada banyak tujuannya, kayak 3 kan orang. Saya apa, Dava apa, Putri apa. Tapi kita masih belum punya satu tujuan yang sama. Maksudnya kayak Speak Bahasa ini mau disampai kapan kan kayak gitu. Cuman ya daripada kita bingung, kita crash cuman masalah kayak gitu, ya udah kita jalanin aja ini sekarang dan fokus gimana caranya kita bisa satu sama lain ini paham dulu secara personal. Paham seperti apa sih orangnya. Nah itu dulu. Dari situ kan kita punya kekuatan tim. Secara personalitinya udah menyatu. Nah habis itu baru deh kita mungkin suatu saat nanti bisa mendapatkan hikmah kali ya untuk tujuan yang sama ini seperti apa. Karena kalau dari aku sendiri, tujuan aku membuat Speak Bahasa adalah untuk bisa mengenalkan bahasa Indonesia untuk warga asing. Semua juga gitu. Tapi kita punya tujuan yang realistis dong. Pengen dapat uang pasti. Pengen dapat uangnya buat apa? Kalau aku sendiri aku pengen keluar negeri dari dulu. Nah siapa tahu dari Speak Bahasa ini aku bisa keluar negeri kayak gitu. Nah Putri sama Dava pun punya tujuan yang sendiri-sendiri kayak gitu. Oke. Jadi dari masing-masing tujuan atau harapannya mereka pun tetap ada satu yang sama gitu. Iya setidaknya. Oke. Tapi dari Kak Tania sendiri, harapannya untuk Speak Bahasa ini seperti apa nantinya? Dari Kak Tania ingin membawa Speak Bahasa ini kemana gitu? Oke. Ya aku pengen Speak Bahasa ini bisa banyak dikenal gitu ya di seluruh dunia. Maksudnya yang mempelajari bahasa Indonesia itu gak cuman orang-orang yang kayak misalnya kita tahu di negara Australia, Belanda dan beberapa negara Asia lainnya. Cuman aku pengennya ini bisa dikenal semuanya dan
saling respect lah satu sama lain. Dari segi WNA-nya ke kita juga ke WNA-nya. Kan dari bahasa itu kan alat komunikasi gitu kan. Jadi itu kita tuh bisa tahu orang ini seperti apa, cara menghargainya seperti apa, kan kayak gitu. Dan emang pada awalnya masalah speak bahasa datang, masalahnya akhirnya speak bahasa ini ada, adalah kita tuh ingin membantu orang luar ini mengerti gitu akan culture kita. Jadi nggak seenaknya sendiri. Kayak yang kita dengar di Bali kemarin beberapa ada kasus. Kita tuh nggak mau itu terjadi lagi. Tapi kita masih hal kecil gitu loh ngelakuinnya, gitu. Soalnya kadang juga dari sifat bawaan mereka kali ya, yang mereka tuh orangnya mungkin agak barbar gitu ya, jadi kayak kurang bisa sinkron dengan orang Indonesia tuh lebih yang kalem. Tuh. Kita tapi coba. Akhirnya tapi secara jalannya di kelas online ada nggak kira-kira yang mungkin dari mereka itu tetap apa ya? Mungkin ketika materi atau apa, kalau di Indonesia kan mungkin ada lah ya ketika materi apa sih gitu. Ada nggak dari mereka gitu kayak gitu? Kalau kita sih alhamdulillah kayak apa sih gitu ya, apa sih kayak nggak jelas gitu. Kalau kayak gitu jarang, karena apa, kita itu mulai untuk bisa untuk lebih interaktif aja. Karena mereka itu kita dapet celahnya nih, mereka tuh emang nggak suka banget diajarin. Kayak mereka tuh orang udah bangsa yang pinter gitu lah katanya mereka sendiri. Jadi kayak aku les ini untuk mendapatkan experience tapi juga ilmu. Nah di sini yang kita highlight adalah experience. Gimana kita memberikan experience terbaik kita, service kita terbaik kayak gimana. Bukannya kita mengajari kayak menggurui, karena kan klien kita kadang kan orang udah tua juga ya. Tapi kita lebih menjadi teman untuk mereka bisa belajar tukar-tukar. Jadi kita juga nggak membatasi mereka untuk menceritakan budaya mereka, enggak, kita tukar budaya. Jadi kayak kesannya kita juga nggak maksain gitu lah, kayak gitu. Mungkin terakhir nih. Pesan dan motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ingin terjun juga ke bisnis dan mungkin secara backgroundnya mereka mungkin tadi kan sempat disinggung sama Kak Tania mengenai bisnisnya, mungkin sempat berbisnis jualan ini tapi ternyata di Speak Bahasa ini kan bisa dibilang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah itu kira-kira langkah awal atau motivasinya untuk paling nggak kan memulai di bidang yang baru. Nah itu mungkin seperti apa bisa disampaikan? Tapi sebenarnya di sini aku disclaimer ya, bukan motivator. Dan di sini itu mencoba kayak apa ya? Saling nyemangatin aja lah sama teman-teman gitu ya untuk pengen memulai bisnis gitu. Dan jujur emang tuh harus disesuaikan dengan kemampuan kita, kapasitas kita kayak gitu. Misal kalau misalnya kalian lulus kuliah pengen dapat kerja gitu, ya nggak apa-apa, fokus untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tapi kalau kalian fokusnya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, nah itu juga harus lebih dicari tahu lagi caranya seperti apa supaya aku ini bisa membangun lapangan pekerjaan baru. Buat siapa? Kalau emang kadang tuh kan kita ada jiwa-jiwa sosialnya ya, kayak pengen membantu orang dan dengan ini gitu. Tapi kita nggak punya banyak uang untuk ngasih secara langsung, tapi kita kasih lapangan pekerjaan. Sama kayak gitu. Jadi yang pertama adalah kepercayaan diri yang selalu harus kita pupuk gitu loh. Kayak apapun orang bilang tentang usaha kita, apapun orang bahkan yang bekerja sama dengan kita itu bilang seperti apa sih kita ataupun kekurangan-kekurangan kita, itu jangan menjadikan kepercayaan diri kita tuh menurun. Menurut aku ketika kepercayaan diri kita itu menurun, wah kita tuh udah ambiar gitu rasanya. Kalau aku sendiri ya. Soalnya sering kok kayak kepercayaan diri aku tuh down cuman gara-gara beberapa sikap atau perkataan dari orang-orang sekitar. Tapi itu membuat aku sendiri yang merugi. Kayak misalnya aku jadi tidak produktif, aku jadi tidak punya harapan lagi, kayak gitu-gitulah. Nah, sedangkan kepercayaan diri itu penting, soalnya bisa memupuk kita tuh supaya bisa konsisten. Ya kan? Kita ibaratnya kita enjoy gitu loh, jalanin apa yang kita mau gitu. Jadi yang pertama emang harus dipunya kepercayaan diri. Jadi percaya dulu sama diri sendiri. Meskipun gimana ya nantinya bisnis ini kelihatan ngayal banget, kayak susah banget, ya itu emang bagian dari tantangan. Semua bisnis yang kiranya kita pikir enak tuh juga punya tantangan. Kayak gitu sih. Jadi kepercayaan diri, konsisten. Apapun hal kecil yang kita lakukan, kalau kita konsisten, kita akan
dapetin hasilnya. Ya sama kayak kita mandi sehari-hari, kita makan sehari-hari, kita masih hidup gitu loh. Terus kita kayak dari aku tadi, sebenarnya kalau misalnya ya, aku sebagai pemula nih, mau punya teman luar negeri dari umur sekarang, baru start, itu aku paling kalau pakai usaha atau energi yang biasa-biasa aja, paling aku baru dapat teman waktu aku udah umur 40-an. Ya kan? Tapi aku sudah ngawalin di umur aku yang SD, umur kelas 4 SD lah main Facebook. Nah, kita lihat aja jangka waktunya, aku baru punya temen dari Eropa itu loh, umur berapa? Umurku sekarang ini. Itu jauh banget, ya kan? Udah berapa tahun, dan itu semua tentang waktu. Semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Jadi jangan kayak lihat sebelah kayak wah kok udah keluar negeri, aku juga pernah punya rasa kayak gitu, tapi mikir lagi, orang itu punya waktunya masing-masing. Dia waktunya sekarang di luar negeri, di negara ini. Aku mungkin besok atau mungkin kapan. Kayak gitu, semua orang tuh punya timingnya masing-masing, dan kita tuh nggak bisa kita itu ngikut timingnya orang-orang. Dan harus berani ngambil resiko. Jadi ngambil resiko itu penting, karena kalau kita nggak ngeberaniin diri ngambil resiko, ya kita nggak akan mau dan nggak akan bisa juga mendapatkan apa yang kita mau. Take a risk. Sama kayak traveling gitu, pengennya tujuan kita low budget, backpackeran gitu. Nah resikonya apa? Resikonya makan yang nggak terlalu banyak, enak ya kan. Terus bisa aja nebeng, bisa aja diculik, ada kayak gitu-gitu. Tapi mikirlah yang baiknya dulu. Apa aku dapat bisa mengetahui jati diriku lebih lagi, terus aku bisa dapet orang baru, terus aku bisa nyobain suasana baru. Mikir aja itu dulu. Resiko tuh pasti ada, tapi kita nggak akan pernah tahu resiko tuh kapan datangnya. Kayak gitu sih. Wow. Mungkin tadi kan mungkin sedikit aku simpulkan ya. Jadi kan ada percaya diri, konsisten, sama berani ambil resiko. Nah mungkin kalau aku sempat dengar atau cari-cari di IG-nya Speak Bahasa itu ada tagline-nya kan? Iya. Itu kan salah satu kata awalnya mungkin ya, be confident while you speak. Karena kita ngambil dari apa ya? Dari kita sendiri, kita ngomong bahasa Inggris aja, apa sih hambatannya? Sebenarnya kita udah belajar dari lama. Hambatannya adalah tidak percaya diri, takut dihujat, takut medok. Tapi kita nggak mau kayak gitu. Meski itu pun juga kita lakukan sama orang luar negeri. Jangan nggak percaya diri ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu juga sama kayak bahasa lainnya, sama kayak kita belajar bahasa Inggris juga. Jadi ngapain kita harus malu? Percaya diri dulu, ilmu itu akan ngikut gitu loh. Apalagi bahasa itu bukan tentang keilmuan, tapi dia itu tentang cara kita komunikasi, cara kita buat orang paham, cara kita biar bisa satu sama lain saling connect kita, sefrekuensi lah ya gitu. Gitu sih Kak. Mungkin sebelum ditutup bisa sedikit ngomong apa bahasa Turki dong. Aku pengen denger. Aduh, perkenalan aja kali ya. Iya boleh. Oke, merhaba arkadaşlar. Şu an kata mahasiswadayım. Benim adım Tania. Ben iletişim öğrenciyim. UPN Veteran'da okuyorum. Ya, çok mutluyum şimdi. Apa tuh artinya? Perkenalkan, nama saya Tania. Saya sekarang ada di Kata Mahasiswa. Saya pelajar ilmu komunikasi dan saya belajar di Universitas UPN Veteran Jawa Timur. Dan saya senang ada di sini. Oke. Wow. Keren cuy. Itu berapa lama belajarnya? 2021. Dari 2021 udah 2 tahun ya? Ya itu lebih cepat daripada belajar bahasa Inggris. Tapi secara kesulitan ada pasti. Sulit Turki atau? Sulit Turki karena grammarnya loncat-loncat, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi tadi dibilangnya kan lebih jago di Turkinya ya kan dari teman-teman ini kayak gitu aja sih. Asik. Kalau Turkinya nggak yang bisa paham banget, nggak. Aku juga ini ngulang lagi dari awal. Karena udah lama. Jadi kalau di Turki itu ibaratnya kita dapat sertifikat 1 minggu kita harus ngambil sertifikat lagi. Jadi harus ngulang dari awal lagi. Oke. Ya itu mungkin sedikit sharing kita dengan Kak Tania sebagai CEO Speak Bahasa. Teşekkürler. Ya, terima kasih.
Oke, mungkin kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih Kak Tania Sama-sama atas kata waktunya. mahasiswa. Semoga harapan dan segala hambatannya dipermudah juga. Amin, sukses juga untuk kata mahasiswa ya. Iya, aduh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oh ya, mungkin bisa di follow dari Instagramnya Speak Bahasa. Iya, speakbahasa.id dan juga follow dong kata mahasiswa juga. Apa Instagramnya Kak? Kata mahasiswa hanya 2 ada underscore ya di Oke, belakang. kata mahasiswa hanya 2 underscore. Oke, jangan lupa follow ya guys ya. Ya, oke, terima kasih Sama-sama, Kak Tania atas waktunya. Ya mungkin sedikit banyaknya sharing-sharing dari Kak Tania ini mungkin bisa menjadi gambaran lah untuk sobat KM ketika mungkin dari mahasiswa pengen punya bisnis tapi pengen yang berbeda juga, bisa dibilang dari Speak Bahasa juga berbeda, yang mana di luaran sana dari Indo ke Inggris tapi Speak Bahasa dari Inggris ke Indo gitu kan. Mungkin ini juga bisa menjadi gambaran dari sobat KM. Dan ya kalau semisal ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang pengen belajar bahasa Indonesia, Iya. atau ingin jalan-jalan, Iya. nanti bisa juga dihubungi Speak Bahasa. Ya, yang pasti jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Speak Bahasa. Ada YouTube-nya juga nggak? Ada, kita YouTube, TikTok ada. YouTube Facebook. juga. Sama atau beda? Sama. Kalau YouTube kata mahasiswa deh. ada lagi nih. Jadi kayak kebawa kata mahasiswa nih. Jadi Iya. subscribe juga ya guys kata mahasiswa, terus subscribe juga Speak Bahasa Indonesia. Atau speakbahasa.id sama, terus TikToknya juga speakbahasa.id juga kayak gitu. Sama kok. Ya itu sobat KM. Di follow semuanya Ya, lah di-follow ya. ya, Untuk karena ada 2 PR. mencari info atau melihat konten-kontennya yang kita sediakan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Kak Tania sekali lagi. Sekian dan sampai jumpa. Sampai jumpa, dadah.